Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cip Sudera. NIM saya 12197071. Saya di sini untuk mempresentasikan tentang riset audit sistem informasi absensi menggunakan framework COVID-5. Latar belakang masalahnya, perkembangan sistem informasi sampai saat ini telah mendukung proses bisnis berbagai perusahaan seperti penggunaan sistem informasi absensi pada rumah sakit Pelni, yaitu tempat kerja saya sendiri. Untuk itu diperlukan suatu evaluasi atas penggunaan sistem informasi absensi yang dimiliki rumah sakit tersebut. Tujuan, metode, dan pengumpulan data penelitian. Tujuannya itu adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem absensi pada rumah sakit Pelni. 2. Untuk melakukan pengukuran kondisi sistem absensi rumah sakit Pelni. Metode dan pengumpulan datanya ialah dengan penelitian keperpustakaan, research, wawancara, dan kuesioner. Ruang lingkupnya, absensi karyawan yang dilakukan secara online berbasis web. 2. Absensi karyawan meliputi data-data yang berkaitan dengan informasi nama, tanggal, jumlah kehadiran, jumlah masuk, list jam pulang, dan absensi terbaru. Definisi audit. Audit merupakan sebuah proses pengumpulan serta pemeriksaan bukti mengenai informasi guna menentukan dan membuat laporan terkait tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang diterapkan. Absensi adalah suatu bentuk pendataan presensi atau kehadiran suatu atau pegawai yang merupakan bagian pelaporan dari suatu institusi yang berisi data-data status kehadiran yang disusun secara teratur, rapi, dan mudah untuk dicari. Macam-macam absensi itu ada absensi analog, absensi digital berbasis PIN, absensi magnetic card, absensi fingerprint, absensi digital berbasis web, absensi berbasis mobile. COVID-5 sendiri itu merupakan generasi terbaru dari perpaduan ISCA, dibuat berdasarkan pengalaman penggunaan COVID selama lebih dari 15 tahun oleh banyak perusahaan dan penggunaan dari bidang bisnis, komunitas, IT, resiko, asuransi, dan keamanan. COVID-5 mendefinisikan dan menjelaskan secara rinci sejumlah tata kelola dan manajemen proses COVID-5, menyediakan kerangka kerja yang komprehensif yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan mereka untuk tata kelola manajemen aset informasi perusahaan tersebut. Prinsip COVID itu ialah yang pertama meeting stakeholder, yang kedua conferring the enterprise end-to-end, yang ketiga sparking government from management, yang keempat applying single entry frame, yang kelima enabling holistic approach. COVID-5 domainnya. Yang pertama ada IDM, Evaluate Direct Monitor. Yang kedua ada APO, Allegiant Plan Organize. Yang ketiga ada Buy, Build, Acquire, and Implement. Yang keempat ada DSS, Developer Service Support. Yang kelima ada MEA, Monitor, Evaluate, Assess. Model kepatangan COVID sendiri ada 6. Yang pertama level 0, level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5. Masing-masing ada proses sendiri. Bisa dilihat ya. Metodologi penelitiannya ada observasi lingkungan, penyusunan kuesioner, penentuan responden penelitian, perolehan data, uji validasi kuesioner, perhitungan nilai kematangan, analisis nilai data. Perhitungannya ada di sini, hasil dan pembahasan. Perhitungan tingkat kematangan dari IDM ialah 83/2 sama dengan 41,5. WP standarnya 6, WP aktualnya 45%. Maturity Index IDM 01 ialah 45% dibagi 6 dikali 41,5. Jumlahnya ialah seperti tersebut. Dan seterusnya. Tabel rata-ratanya
sendiri adalah IDM, current maturity-nya ada 3,11. Itu masuk ke level 3 established process. APO sendiri ada di 1,50, masuknya ke performer. Proses practice ya BAI 0,54. DSS masuk ke level 2, 2,27. MEA 2,66 masuk level 3. Rata-ratanya semua ialah 2,01. Manajemen proses. Berikut adalah gambaran dari grafiknya sendiri. Kesimpulannya ialah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai tingkat kematangan teknologi yang telah diterapkan pada era Spelling, sistem absensinya itu masih berada di level 2 manage proses. Terus hasil penelitian pada subdomain APO 1 dan BAI 01 di mana memiliki tingkat kematangan terkecil yaitu 1,50 dan 0,54 atau berada level 1. Caranya harus mempersiapkan secara matang untuk absensi sendiri sehingga sistem yang ada di rumah sakit dapat berjalan secara maksimal. Sebelum saya tutup, apakah ada yang bertanya? Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.